Jaringan tumbuhan. Standar kompetensi. Memahami keterkaitan antara struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, serta penerapannya dalam konteks saling temas. Kompetensi dasar. Mengidentifikasi struktur jaringan tumbuhan dan mengaitkan dengan fungsinya. Menjelaskan sifat totipotensi sebagai dasar kultur jaringan. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem terbagi menjadi dua berdasarkan letak dan asal pembentuknya. Berdasarkan letak terbagi menjadi meristem apikal, meristem lateral dan meristem interkalar. Sedangkan berdasarkan pembentuknya dibagi menjadi meristem primer, promeristem dan meristem sekunder. Jaringan permanen terdiri atas jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, jaringan penyokong dan jaringan gabus. Jaringan epidermis struktur terluar tumbuhan, jaringan parenkim terdiri atas airenkim, kolenkim dan aktinenkim. Jaringan pengangkut terdiri atas silem dan floem. Jaringan penyokong terdiri atas kolenkim dan sklerenkim serta jaringan gabus tersusun dari velen dan velodem. Jaringan meristem. Jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang terdiri atas sekelompok sel tumbuhan yang aktif membelah. Ciri-ciri. Bersifat embrionik. Ukuran sel kecil. Dinding tipis. Dinding tipis. Nukleus besar. Nukleus besar. Vakuola kecil kaya cairan sel. Sel kuboid atau prismatis. Fungsi. Sebagai titik awal pertumbuhan suatu tumbuhan sehingga jaringan tersebut nantinya berdiferensiasi. Berdasarkan asal pertumbuhannya, dibagi menjadi promeristem, sel pemula, meristem primer, berkembang langsung dari sel embrionik, meristem primer, berkembang langsung dari sel embrionik, meristem sekunder, berkembang dari jaringan yang berdiferensias. Contoh jaringan meristem, perhatikan gambar berikut. Meristem berdasarkan letak, terdiri atas titik. Meristem apikal pada ujung batang atau akar, meristem interkalar di antara jaringan meristem primer dewasa, meristem lateral menghasilkan pertumbuhan sekunder, ke samping atau bertambah, gemuk. Perhatikan gambar untuk meristem berdasarkan letak. Jaringan penyusun tumbuhan berikutnya adalah jaringan permanen, dewasa. Jaringan penyusun tumbuhan berikutnya adalah jaringan permanen, dewasa. Sifat-sifat jaringan dewasa. A. Tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri. B. Mempunyai ukuran yang relatif besar dibanding sel-sel meristem. C. Mempunyai vakuola besar, sehingga plasma sel sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. C. Mempunyai vakuola besar, sehingga plasma sel sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. D. Kadang-kadang selnya telah mati. E. Selnya telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. G. Di antara sel-selnya dijumpai ruang antar sel. Jaringan dewasa pada tumbuhan tingkat tinggi terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan terluar dari tumbuhan. Ciri-ciri: tersusun atas kutin. Berkutikula, kaku dan kuat. Susunan sel merapat. Sel hidup. Protoplasma
Sel hidup dapat menyimpan hasil metabolisme. Tidak ada klorofil. Plastid sedikit grana. Fungsi epidermis. Sebagai pelindung dari kehilangan air, transpirasi, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan sebagainya. Epidermis pada umumnya berlapis tunggal yang berlapis-lapis disebut velamen, seperti pada akar tanaman anggrek. Derivat epidermis. Derivat epidermis merupakan perubahan struktur dari epidermis untuk melakukan fungsi tertentu. Stomata sama dengan mulut daun. Spina sama dengan duri di bagian batang tumbuhan. Contoh pada mawar. Trikoma sama dengan rambut-rambut, ada trikoma granuler dan trikoma agranuler. Contoh, Artocarpus communis, daun waru. Velamen sama dengan lapisan sel amati epidermis, berfungsi sebagai alat penyimpan air. Contoh pada anggrek, sel kipas sama dengan alat tambahan sebagai penyimpan air. Contoh pada Graminae. Sel kesik sama dengan berisi kristal kesik, sel silika. Contoh pada Graminae, tebu. Contoh derivat, perhatikan gambar. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah bagian utama jaringan dasar tumbuhan yang tidak menunjukkan spesialisasi. Sebagian besar terdapat di korteks dan empulur. Ciri-ciri. Sel hidup berukuran besar dan tipis. Banyak vakuola, ruang antar sel. Rapat, bersifat embrional. Fungsi jaringan parenkim adalah sebagai jaringan dasar tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, jaringan ini dibedakan menjadi klorenkim, sel-selnya mengandung klorofil. Contoh, beta vulgaris. Airenkim, di antara sel-selnya terdapat rongga udara besar. Khususnya terdapat pada spesies tumbuhan air. Contoh, eceng gondok, Eihornia crassips. Actinenkim, sel-selnya terletak sejajar dengan aksis tumbuhan, bentuk bintang dan mengandung rongga antar sel. Contoh, Canasep. Perhatikan gambar jaringan parenkim berikut. Jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan hidup yang khusus menunjang organ muda pada tumbuhan, tumbuhan muda dan tumbuhan basah bahkan pada organ yang telah dewasa. Karakteristik jaringan kolenkim. Bersifat plastis yaitu dapat merengang secara permanen, lunak, tipis, lentur, sel hidup, memiliki dinding primer, tidak berlignin. Protoplas aktif, meristematik, berisi protoplas. Pada tanaman tua mulai berlignin, keras dan menjadi sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan dinding sel sekunder yang dapat berlignin atau tidak pada organ tumbuhan yang dewasa, protoplasmanya mati atau tidak aktif. Sklerenkim dibedakan menjadi dua, yaitu serat dan sklereit. Serat serabut, sel-sel panjang dan sempit, sering ditemukan sebagai berkas, jalinan atau silinder berongga. Paling sering ditemukan di jaringan pembuluh atau jaringan dasar. Menurut tempatnya terdapat serat xilem, berada di jaringan pembuluh, dan serat ekstrak xilem, di luar jaringan serabut xilem. Sklereit, kelompok sel keras di antara sel parenkim sekelilingnya, terdapat sebagai idioblas, setelah sel menjadi dewasa sel mati, sel batu. Jaringan gabus. Jaringan pelindung yang dibentuk secara sekunder dan menggantikan epidermis pada batang dan akar yang telah menebal akibat pertumbuhan sekunder.
Jaringan gabus terdiri atas velogen, cambium gabus, meristem pembentuk peridem. Velogen ke arah luar. Velen, jaringan gabus, jaringan pelindung yang dibentuk. Velogen ke arah luar. Terdapat zat gabus pada dinding selnya. Velodem, jaringan parenkim yang dibentuk velogen ke arah dalam. Jaringan pengangkut, jaringan yang mengangkut air dan unsur hara, serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari organ ke organ. Berdasarkan fungsinya, terbagi menjadi xilem, floem, xilem, jaringan yang menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Terdiri atas parenkim xilem, serabut xilem, trakeit dan komponen pembuluh. Floem, jaringan yang menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Tersusun atas sel-sel yang berbentuk piramid. Floem terdiri atas parenkim floem, serabut floem, komponen pembuluh tapis, dan sel pengiring. Di antara floem dan xilem pada tumbuhan dikotil terdapat kambium. Ada dua macam, yaitu kambium fasikuler dan kambium interfasikuler.